Sahabat JAK TV, ini adalah info video tentang alun-alun Kota Bangkalan di Minggu pagi ya. Jadi ini kita akan dapatkan beberapa catatan dari sini tentang beberapa hal, diantaranya tentang masa lalu Bangkalan, sejarah Bangkalan sedikit ya, kemudian juga kondisi Bangkalan saat ini, posisinya yang ada di Madura, kemudian juga beberapa catatan-catatan perkembangan yang lainnya yang sangat menarik sebetulnya. Jadi ini yang kita lihat adalah hari Minggu ya, Minggu pagi sekitar pukul 7 pagi di bagian timur alun-alun. Biasakan alun-alun itu persegi 4 ya, jadi sisi timur ini, kemudian nanti kita berjalan ke sisi utara, barat, kemudian juga selatan atau tengah ya. Nah, di pagi hari seperti ini memang ini bukan Car Free Day, tetapi mungkin bisa kita sebut sebagai kuliner day atau sport day ya. Karena kalau kita sebut kuliner day ya karena memang di hari Minggu pagi ini di sepanjang semua sisi alun-alun ini digunakan masyarakat untuk berjualan ya. Jadi lebih banyak kuliner. Kan beda kalau di Surabaya itu di Tugu Pahlawan hari Minggu di situ banyak sekali yang berjualan fashion ya, baju, kemudian juga ya segala macam aksesoris fashion pokoknya kalau di Surabaya. Nah ini berbeda dengan di Bangkalan, di alun-alun Bangkalan. Jadi ini lebih banyak ke kuliner karena itu memang jumlahnya masyarakat yang di sini cukup banyak yang berjualan. Nah disebut kuliner day tadi itu sport day ya karena kalau Minggu pagi semacam ini banyak orang berolahraga ya. Jadi berolahraga sambil beli makanan. Jadinya ya apa nanti ya? Habis olahraga tapi beli makanan. Oke, ini di sisi timurnya ya. Sama halnya dengan beberapa alun-alun yang ada di ya di Indonesia secara keseluruhan ya. Seperti di Mojokerto ini pagarnya itu pagar teralis besi ini mengitari alun-alun timur, utara, kemudian barat dan selatan. Nah, ini ada simbolnya atau lambang Kota Bangkalan ya. Kalau di Mojokerto itu pakai simbol keagamaan Ira Majapahit. Ada ya segi, bukan segi ya, tapi 8 penjuru mata angin. Nah, yang kita lihat ini seperti ini. Jadi hampir sama dengan Pertamina ya, karena itu biru laut karena Bangkalan punya wilayah laut, punya wilayah teritorial laut. Kemudian di situ juga ada gambar kuda laut ya. Jadi simbol kalau mempunyai kekayaan laut, termasuk diantaranya fosil gitu ya, bahan bakar fosil minyak. Seperti punya Pertamina dulu kan juga ada ini apa? Dulu tapi itu ada gambar kuda laut ya, sama dengan punya Bangkalan. Jadi ada gambar kuda lautnya. Nah ini yang di pintu tengah alun-alun Kota Bangkalan. Ini jalannya utara, orientasinya utara selatan ya. Ada pohon palemnya. Kemudian nah di sebelah kanan itu ada pohon terem besi yang cukup besar. Mungkin udah puluhan bahkan mungkin mencapai 100 tahun lebih ya ini ya. Ini besar sekali. Nah di situ tempatnya pendopo Kabupaten Bangkalan atau rumah dinasnya Bupati Bangkalan. Sementara itu ada Kodim. Ini gerbang Kodim Bangkalan ya. Jadi Gapura Brawijaya. Nah ini sisi timur masih cukup segar juga. Nah ini saya berada di utara. Itu yang tadi termesi yang cukup besar itu ya. Rumah dinasnya Bupati Bangkalan sebelah kiri itu. Kemudian sebelah kanan ini adalah alun-alun Bangkalan sisi sebelah utara. Cukup banyak yang berjualan kulinernya ya. Jadi kalau yang dari luar kota biasanya lewat sisi utara ini. Jadi ini masyarakat biasanya dari luar kota mengarah ke alun-alunnya sendiri atau mengarah ke ziarah ke makam Mbak Syekhona Khalil lewat sini biasanya. Nanti lurus ke selatan sampai di makamnya nanti ya. Jadi cukup ramai memang jalannya ini. Tapi ini tidak terlalu ramai, jadi biasanya ini sampai padat, bahkan merambat. Kalau ini kan agak longgar. Jadi ini sudah mulai agak siang mungkin ya, karena sudah jam 7 lebih, jadi sudah mulai agak longgar. Tapi yang sisi utara ini dipakai
parkiran ya, dipakai parkiran. Nah, sepanjang alun-alun ini memang dikitari dengan pohon trembesi ya. Jadi cukup ini apa? Cukup udaranya cukup sejuk karena pohonnya besar, apalagi pohon trembesi atau yang sering disebut Ki Hujan. Kalau yang di Jawa Barat menyebutnya Ki Hujan, kita di sini trembesi. Kemudian ada yang menyebutnya rindu malam. Ini mengelilingi alun-alun Bangkalan, jadi jumlahnya cukup banyak. Karena itu memang suhunya sangat segar. Karena kan produktivitas dari pohon trembesi atau Ki Hujan ini bisa menyerap CO2 kemudian memproduksi oksigen. Jadi cukup ini apa? Cukup segar suasananya di Minggu pagi. Nah, nanti kita lihat itu ada bis dari Surabaya ke Bangkalan ya. Transjatim namanya. Jadi Anda kalau mau ke Bangkalan sekarang lebih mudah, hanya 5.000 dari Terminal Purabaya Bungurasih sampai di alun-alun ini cukup 5.000. Demikian juga sebaliknya nanti kalau mau ke Surabaya berangkat dari sini atau dari terminal nanti ke Surabaya hanya 5.000 ya. Nah, ini bisnya. Ini bisnya masih bagus ya. Ini yang akan ke arah Surabaya. Jadi cukup 5.000. Biasanya kan kalau pakai bis yang antar kota mahal ya. Kalau ini 5.000. Sebagai perbandingan, kalau menggunakan bis antar kota dari Purabaya ke Bangkalan, tidak turun di sini tapi turun di Suramadu sana, itu biasanya sekitar 30.000 ya. Tapi kalau ini cukup 5.000 saja sudah sampai di sini, dari Purabaya sampai ke Bangkalan. Nah, ini yang di depan itu menara dari Masjid Agung Bangkalan, Masjid Agung Sultan Abdul Qadirun. Jadi yang membangun masjid itu ya, itu menara kembarnya. Seperti halnya topografi yang lainnya. Nah, itu bisnya mengarah ke Surabaya, dia akan belok ke kanan, nanti melewati Pecinan. Jadi pusat perdagangan Pecinan di Bangkalan itu sebelah kanan, itu bisnya kelihatan. Jadi dia akan belok ke kanan, kemudian mengarah ke Surabaya. Oke. Ini yang ada di sisi utara alun-alun Bangkalan. Nah, ini saya tepat berada di sebelah barat alun-alun Bangkalan ya. Ini sisi baratnya dipakai untuk teman-teman berbisnis sini apa? Untuk anak-anak kecil ya, melukis itu. Melukis bukan di kanvas, tapi di apa itu? Foam ya, stereo foam ya. Nah, itu masjidnya. Itu Masjid Sultan Abdul Qadirun. Jadi sama dengan topografi yang lainnya di kota-kota lainnya, misalkan di Malang, di Mojokerto, itu di Jombang. Jadi di sebelah barat alun-alun itu ada Masjid Agung. Nah, ini Masjid Agung Bangkalan dengan dua menaranya yang ada di depan ini ya. Cukup ramai memang kalau hari Minggu semacam ini. Ini suasana yang ada di sisi barat alun-alun Kota Bangkalan. Ada wisata religinya juga di sana. Jadi itu masjidnya Sultan Abdul Qadirun yang memerintah Kerajaan Bangkalan sekitar 1800 sekian ya. Makamnya juga ada di belakang masjid itu. Jadi kalau masyarakat mau berziarah biasanya ke masjid itu ya. Nah, ini bagian tengah alun-alun Bangkalan. Di lorong di tengahnya ini sama seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kanan kirinya ini dipenuhi dengan pohon trembesi. Ya, tentu saja tujuannya rindang, kemudian juga segar ya. Nah, di sini kapan hari ada pameran bonsai se-Indonesia ya. Jadi cukup ramai juga beberapa hari di sini. Hampir tiap tahun agendanya adalah ada pameran bonsai. Ya, harganya lumayan. Harganya bisa sampai puluhan juta ya yang ada di sini itu. Kemarin ya. Beberapa waktu yang lalu. Jadi ini juga dipakai jogging ya, pakai jogging track juga ini. Tapi ini pas di tengah-tengah alun-alun Kota Bangkalan. Tengah-tengahnya ini bagian tengah. Nah, di bagian sisi selatan itu ini biasanya dipakai untuk beragam kegiatan yang rutinitas agendanya untuk upacara peringatan Hari Kemerdekaan. Ada di sini. Nah, ini kan halamannya cukup luas. Kemudian kita juga bisa melihat ke depan itu ada pohon trembesi atau Ki Hujan yang memang
rindang di sana itu juga ini ya. Nah ini ada jogging track di tengah itu bisa dipakai untuk lari juga. Ya lumayan segar karena tersedia udara cukup segar ya. Jadi cukup luas juga mengitari itu. Dipakai upacara juga ini di sini. Nah itu ada ini apa tribunnya ya, tribun untuk upacara ataupun kegiatan yang lainnya. Jadi ya macam kadang-kadang pasar malam juga di sini dulu untuk ini apa kerapan sapi juga pernah ada di sini ya. Cuman mungkin karena dikhususkan tempat tertentu akhirnya dipindah ke skep jadi di stadion atau di gelanggang olahraga yang ada di sebelah utara pinggiran utara kota Bangkalan ya sekarang. Nah ini lorong tengahnya, kemudian itu ada taman. Nah yang menikmati udara segar di taman bersama anak-anaknya bisa di sebelah kiri itu, seperti yang kita lihat itu. Jadi cukup banyak juga tamannya di sebelah kiri. Jadi ada dipisah ya, sebelah kanan untuk kegiatan tadi, kemudian sebelah kirinya kalau dari arah barat sebelah kiri ini taman bermain untuk anak-anak yang biasanya kalau orang tua mengajak anak-anaknya ke sini untuk bermain atau refreshing ya hari Minggu ya, membuat badan lebih sehat lagi. Nanti akan kita ke arah timur, ke arah sisi timur kota, sisi timur alun-alun Bangkalan ya. Ini pas menghadap ke barat kita. Nah ini sisi timur bagian selatan. Jadi kelanjutannya yang tadi ada pohon beringinya juga, ada banyak tempat olahraga di sini, ada volley, ada badminton juga, kemudian ada bola basket di ujung itu. Nah itu sebagai tempat upacara. Nah kemarin untuk pekan olahraga pelajar daerah Popda Jawa Timur juga diadakan di sini ya. Jadi kapan hari cukup ramai sekali selama sepekan untuk pekan olahraga pelajar daerah Jawa Timur. Jadi di sini salah satu tempatnya selain di gelanggang olahraga yang ada di sebelah selatan sana, kemudian juga di utara dipakai untuk kegiatan olahraga yang lainnya. Jadi ya kalau hari Minggu semacam ini ya bebas dipakai ya oleh siapa saja yang ingin melakukan olahraga biar badannya tetap sehat gitu ya. Nah di sebelah selatan itu ada ini apa sebelah, nah itu kan tetap seperti yang saya sampaikan tadi itu dikitari oleh pohon terembesi atau hujan ya. Jadi ya cukup rindang juga. Nah itu lapangan bola basketnya ada di situ. Kemudian di sana itu ada tribunnya, tribun bupati dan para pejabat Kabupaten Bangkalan kalau melaksanakan upacara 17 Agustus. Nah latihannya di bawah situ agak rindang pohonnya. Pohonnya memang cukup besar, usianya mungkin 100 tahunan lebih ya, sekitar 100 tahun ya.